Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala darbihi wa nahjihi. Wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali bermajelis ilmu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal saleh ini dan menjadikannya sebagai ibadah yang diterima di sisinya. Allahumma amin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini semua hanya untuk mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala semata. Imam Malik rahimahullah ta'ala saat itu pernah berkata, ta'allamtul ilma li nafsi wa kadzalika an-nas. Aku menuntut ilmu itu untuk diriku, kata Imam Malik. Wa kadzalika an-nas. Begitu jugalah orang-orang gitu, di zaman Imam Malik. Jadi kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemanfaatan yang sangat luar biasa di ucapan-ucapan mereka, di teladan-teladan mereka, di perbuatan-perbuatan mereka. Kapan itu terjadi? Saat mereka menuntut ilmu itu li nafsi, untuk diriku. Gitu. Nah, maka artinya perlu dihadirkan saat kita menuntut ilmu itu, pastikan saya menuntut ilmu itu untuk diriku, agar aku ini tahu jalan menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mana, dan jalan yang bisa menjauhkan diri kita dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mana. Sehingga barang siapa yang menuntut ilmunya, di hatinya dia katakan ini untuk aku amalkan agar aku selamat, ini dan seterusnya, seperti yang diucapkan oleh Imam Malik. Akhirnya saat Imam Malik menuntut ilmu untuk dirinya, bukan untuk siapa-siapa, akhirnya ucapannya, perbuatannya menjadi teladan semua orang gitu. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, sehingga pastikan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari itu terlihat asarnya, bentuknya pada diri kita. Suatu hari kisahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ibunya menasihati beliau, wahai anakku, jika engkau telah menuntut ilmu dan mencatat 10 ilmu saja, tapi tidak terlihat pada dirimu kekhusyuanmu, ketawaduanmu, rasa takutmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengagunganmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berhenti. Gitu. Ada yang salah dalam menuntut ilmu. Jadi kata ibunya Sufyan Tsauri kalau tidak salah, jika engkau menulis 10 ayat atau 10 ilmu, tapi tidak terlihat dari kekhusyuanmu pada Allah, rasa takutmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengagunganmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah itu ilmu tidak bermanfaat. Dan itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena Rasul sampai sekelas Rasul saja, beliau diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga Rasul sabdanya adalah dalam doanya, Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wazidni ilma. Ya Allah, ajarilah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Jadi di sini Rasul minta kepada Allah agar dilindungi dari belajar ilmu yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Ya Allah, ajarilah aku ilmu yang bermanfaat. Gitu. Kemudian berikanlah kemanfaatan dari ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Kemanfaatan dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kita itu terlihat saat kita ini
bisa memanfaatkannya atau tidak, bisa mengambil manfaatnya atau tidak, dan seterusnya. Misalnya ghibah kita pelajari tidak boleh dan seterusnya. Kita lihat nih, apakah kita mengambil manfaat dari ilmu ini atau tidak. Gitu. Nah, akhirnya itu yang diucapkan oleh salah seorang ibu pada putranya yang ternyata setelah itu menjadi imam kaum muslimin. Jadi syarat yang kedua, bukan syarat yang kedua. Poin yang kedua adalah bagaimana setiap penuntut ilmu itu selalu melihat dirinya. Ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, apakah sudah kita amalkan dan seterusnya. Sampai suatu hari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam rangka mengamalkan satu hadis dari yang belum ia amalkan, ia kemudian amalkan. Saat ditanya, wahai imam, kenapa engkau melakukan ini? Karena aku mendengar Rasul sabdanya begini, 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 dan aku ingin melakukannya. Sampai sebesar itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadikan kita semua bisa mengambil manfaat dari ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita semua. Allahumma amin. Kita masuk pada kitab Amradul Qulub, penyakit-penyakit hati, dan ini adalah penyakit hati yang ke-9. Sebelumnya sedikit mengulang penyakit-penyakit hati yang sudah kita ambil, sudah kita kaji bersama. Yang pertama itu ada syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dosa syirik ada riya. Syirik menyekutukan Allah. Riya, dia berbuat untuk dilihat orang. Riya, itu penyakit hati. Sehingga amalannya terhapus. Atau dia beribadah untuk didengar orang. Namanya sum'ah. Tadi kakak, riya dan sum'ah. Kalau riya, dia beribadah untuk dilihat orang. Dan ini penting nih Bu. Termasuk riya juga adalah meninggalkan satu ibadah karena kita khawatir dilihat oleh orang itu. Meninggalkan ibadah karena khawatir dilihat orang, itu pun riya. Karena dia berhenti dari ibadah karena orang. Meninggalkan satu ibadah karena takut dilihat orang, itu pun riya. Gitu. Melakukan ibadah untuk dilihat orang, riya. Meninggalkan ibadah karena takut dilihat orang juga riya. Gitu. Nah, kalau sum'ah ingin didengar, sum'ah. Kemudian berikutnya yang ketiga, penyakit hati yang ketiga adalah merasa tidak butuh, bahasanya merengek-rengek depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa tidak butuh, bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa tidak butuh mengadukan semua masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa tidak butuh. Merasa tidak butuh mengemis-ngemis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Nah, itu penyakit hati yang ketiga. Dan lagi-lagi itu semua terjadi karena kesombongan. Merasa tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah tidak senang dengan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit yang keempat, senang dengan berbangga-bangga dengan dunia yang ia miliki. Senang dengan memamerkan gitu. Dia senang dengan memamerkan kekayaan dunianya kepada orang-orang gitu. Saat dia memakai pakaian, saat dia memakai kendaraan, saat ia memiliki rumah, tujuannya untuk ia pamerkan. Sengaja memang untuk ia pamerkan gitu. Dan senang berbangga-bangga di depan orang lain dengan dunianya yang banyak itu. Itu juga penyakit hati. Karena itu kelakuannya Qarun. Qarun ketika jalan, dia tidak mau jalan kecuali dengan seluruh hartanya. Jalan. Agar orang-orang tahu bahwasanya Qarun itu tinggi derajatnya. Nah, jadi senang membangga-banggakan diri karena dunia yang ia dapati, atau senang memamerkan dunia kepada orang-orang, itu juga penyakit hati. Bahkan Allah dalam kisahnya Qarun, Allah berfirman, Allahu la yuhibbul farihin. Allah tidak senang dengan orang-orang yang bahagia-bahagia, bangga-banggaan gitu. Maksudnya berbangga-banggaan gitu. Allah nggak senang. Kemudian yang kelima, khianat. Berkhianat. Penyakit hati yang kelima, berkhianat.
Ada yang mengatakan bahwa kenapa hari ini Masjid Al-Aqsa belum dibebaskan? Teriak kepada orang Arab muslimin Arab dan seterusnya Timur Tengah. Dijawab dengan kalimat yang luar biasa. Bukannya kami meninggalkan kalian, tapi kami mendapati yang menjaga mereka semua orang-orang kalian juga, para pengkhianat, maksudnya gitu. Jadi artinya saat kaum muslimin ingin menghadapi sana, ternyata mereka mendapati barisan depan musuh mereka orang-orang muslim itu sendiri. Gimana akhirnya ini? Para pengkhianat dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan hati kita dari sifat khianat Allah. Penyakit hati yang keenam adalah al-hasad. Al-hasad. Gitu. Tidak senang jika ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan dan ia berharap agar kenikmatan itu hilang darinya. Itu hasad. Dan bahaya hasad itu dia disamakan oleh Allah dengan orang-orang musyrikin. Dan tentang tema hasad di bulan Sya'ban ini ada hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, bahwa jika datang malam pertengahan Sya'ban, itu bahasa Arabnya nisfu Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat seluruh hamba-hambanya. Kemudian yang terjadi adalah fayaghfiru lil mu'minin, Allah akan mengampuni mereka yang beriman, wa yumli lil kafirin, dan menangguhkan waktu untuk mereka yang masih kafir. Tangguhkan waktu sama Allah, tidak Allah ampuni. Allah berikan tenggang waktu kali saja mereka mau beriman di malam nisfu Sya'ban. Dan yang ketiga, wa yada'u ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yada'uhu. Kemudian Allah tinggalkan mereka-mereka yang masih memiliki kedengkian kepada orang beriman, sampai akhirnya mereka mau menghilangkan dengkinya itu dalam hatinya. Jadi di malam nisfu Sya'ban ada orang beriman akan Allah ampuni, ada orang kafir Allah beri tenggang waktu kali saja mau kembali kepada Allah SWT beriman. Yang ketiga, orang-orang hasad, orang-orang dengki yang masih di hatinya ada kedengkian kepada orang-orang beriman, itu Allah tinggalkan, Allah biarkan. Itu yang terjadi di malam nisfu Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai golongan orang-orang beriman yang dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu. Temanya karena setelahnya adalah Ramadan. Gitu. Makanya kita meminta maaf itu dari hari-hari ini, bukan di awal-awal Ramadan. Malam nisfu Sya'ban, sebelum nisfu Sya'ban kita minta maaf. Dalam hadis yang sama, riwayat yang lain, Bu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di malam nisfu Sya'ban, Rasulullah SAW bersabda, di malam nisfu Sya'ban, Bu, itu Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali dua. Yang pertama, musyrikun, orang yang masih musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, musyahid. Musyahid itu orang yang masih memiliki pertengkaran, pertikaian, permusuhan dengan saudaranya. Musyahid. Gitu. Kata Rasulullah SAW, di malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni seluruh hambanya kecuali dua, yang masih musyrik, tidak beriman pada Allah, dan musyahid, orang yang masih memiliki pertengkaran, permusuhan dengan saudaranya. Kemudian penyakit hati yang ketujuh, su'udzon, berprasangka buruk pada orang-orang maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'udzon. Kemudian yang ke-8, ihtiqarul muslimin, merendahkan kaum muslimin, merendahkan orang-orang. Itu sudah kita bahas. Nah, pada kesempatan kali ini penyakit hati yang ke-9 adalah ihtiqarudz dzunub, menyepelekan atau mengecilkan dosa, meremehkan perbuatan dosa. Ternyata itu termasuk penyakit hati. Penyakit hati. Seorang meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Para ulama mengatakan bahwa sifat meremehkan dosa atau mengatakan dalam hati, ini nggak bahayalah, ya dosa tapi nggak terlalu bahaya, itu penyakit hati. Dan bahkan itu adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Rasulullah SAW, Bu, dalam suatu hadis, kisah khutbah Rasul di Hajjatul Wada, Haji Wada, kisah haji terakhirnya Rasulullah SAW, ke tahun berikutnya Rasul wafat.
Hajatul Wada, salah satu isi khutbah Rasul adalah, ayuhan nas, wahai orang-orang, sesungguhnya iblis telah putus asa di negeri kalian. Bisa gitu ya, iblis putus asa, gak dapat celah lagi untuk menggoda kaum muslimin saat itu. Putus asa di negeri kalian. Tapi dia masih punya satu pintu. Makna hadisnya, Bu ya. Dia masih memiliki satu pintu. Pintu itu adalah jika kalian meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun, dia akan masuk di situ. Selebihnya iblis dan pasukannya udah putus asa untuk menyesatkan para sahabat. Ini bisa. Sampai di Jazirah Arab Rasulullah bilang, sungguhnya iblis telah putus asa di negeri kalian ini. Putus asa. Kecuali dia masih punya satu pintu. Yaitu saat kita mulai meremehkan dosa sekecil apapun, disitulah iblis masuk. Nah, oleh karenanya suatu hari, Bu, Anas bin Malik itu, Bu, usianya ratusan tahun, 100 lebih usia Anas bin Malik. Saya lupa 111 tahun kah? Atau 109 tahun kah? Atau 100 sekian tahun. Usianya Anas bin Malik. Kenapa beliau sampai usia seperti itu? Karena didoakan oleh Rasul. Rasul berdoa, semoga Allah berkahi usiamu, hartamu, dan keluargamu. Akhirnya yang terjadi, Anas bin Malik usianya sampai ke 100 tahunnya. Kemudian hartanya melimpah ruah Anas bin Malik dari doa Rasulullah. Kemudian yang ketiga, keluarganya pun banyak sekali dari doa Rasulullah. Jadi artinya, Bu, kalau kita membaca hadis, Rasul berdoa tentang sesuatu, lakukan itu agar kita dapat doa Rasulullah. Salah satunya, burikali ummati fi bukuriha. Umatku itu akan diberkahi di waktu paginya. Artinya, maksud hadis itu adalah dia menyegerakan amal soleh sejak awal bangun tidurnya. Menyegerakan amal soleh. Saat kita melakukan itu, Bu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagian kita dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam keberkahan. Bangun pagi misalnya, kemudian melakukan amal soleh, tahajud, istighfar di waktu sahur, kemudian sholat berjamaah bagi yang laki-laki, kemudian ada zikir dan seterusnya, kemudian sedekah di pagi hari dan seterusnya. Nah, hartanya melimpah, keluarganya pun melimpah. Beliau punya keturunan 100 lebih. Keturunannya Anas bin Malik. Totalnya anak dan cucunya 100 lebih. Anak, cucu, cicit. 100 lebih. Dan beliau masih menjumpai mereka semua. Kebayang. Karena usia Anas bin Malik 100 tahun lebih, Bu. Usianya sebesar itu, kan doa Rasul, hartanya sebanyak itu. Kalau mau lihat hartanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau tinggal di ujung kota Madinah. Di desa, Bu. Pernah ya Anas bin Malik ditanya, wahai Anas bin Malik, kau sahabat Rasulullah, kenapa engkau tinggal di ujung desa, jauh dari masyarakat kota Madinah dan sebagainya? Ternyata Anas bin Malik kenapa memilih membangun rumah istana, Bu, besar sekali yang menampung seluruh keluarganya di pojok jauh dari kawasan orang-orang, jauh. Anas bin Malik mengatakan, karena sesungguhnya kalian itu telah melakukan amalan-amalan yang kalian lihat itu bukan dosa kecil. Padahal di zaman kami, di zaman Rasul, kami menganggapnya itu dosa sangat besar sekali. Imam Anas bin Malik sampai bilang begitu. Itu masih di zaman sahabat mulia, Bu. Sampai akhirnya sahabat Anas bin Malik memilih untuk tinggal jauh. Karena Anas bin Malik melihat masyarakat saat itu di zamannya, masih di zaman Imam Malik, sahabat sudah melakukan banyak amalan-amalan yang masyarakatnya tidak menganggap ya dosa kecil, mungkin ini tidak bahaya dan susah. Padahal kata Anas bin Malik, dan sesungguhnya yang kalian lakukan itu di zaman kami bersama Rasulullah itu perkara yang sangat besar sekali bagi kami. Kebayang, Bu, perbedaannya padahal masih dekat dengan zaman nubuwah, apalagi zaman kita hari ini. Makanya di zaman Imam Malik, Imam Anas bin Malik, Bu, ada orang yang mengingkari adanya telaga Al-Kautsar milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebayang enggak tuh? Di zaman Anas bin Malik, sahabat, ada orang yang berdebat tentang benar enggak ada telaga Al-Kautsar untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kagetnya beliau melihat suasana yang sudah terjadi di zaman yang seperti itu, membuat Anas bin Malik minggir ke sisi.
Gitu. Nggak mau tinggal di sana karena melihat orang-orang melakukan amal-amal yang mereka anggap remeh, kecil, itu kecil. Tapi sebenarnya itu di zaman Rasul besar. Makanya suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, meriwayatkan hadis ini. Saat Rasul diperlihatkan telaga Al-Kautsar, kemudian tidak ada di antara umat Rasul yang beriman pasti akan kecuali akan melaluinya. Itu. Kemudian Rasul sendirilah yang akan menuangkan air itu untuk mereka, untuk umatnya. Dan siapa saja yang minum dari telaga Al-Kautsar, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tapi ada tapinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bukankah mereka umatku itu yang di sana? Kenapa tidak melalui telaga Al-Kautsar? Itu Rasul sebesar itu perhatiannya. Ya Jibril, itu bukankah umatku? Malaikat Jibril langsung berkata, ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ghayyaru wa badalu. Mereka berubah dan mengganti. Jadi ada di antara umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mestinya semua orang akan melalui telaga Al-Kautsar dan akan diberikan minum oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang minuman itu tidak akan membuatnya kehausan di sepanjang proses hisab pada mahsyar. Tapi ada di antara umat Rasul SAW yang tidak melalui telaga Al-Kautsar. Saat Rasul bertanya, ya Jibril, bukankah mereka umatku? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Badalu wa ghayyar. Mereka semua mengganti dan merubah ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi artinya penyakit hati yang ke-9 adalah seseorang menyepelekan dosa kecil. Contoh, misalnya nih Bu ya. Tapi ini bukan misalnya sebenarnya, dan memang ini ucapan para ulama dalam kitab-kitabnya. Contoh, ada orang yang menyepelekan untuk tidak memelihara jenggot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini pembahasan yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, membahas tentang meremehkan dosa kecil, dosa-dosa. Rasul telah bersabda, qasus syarib wa ahful liha. Cukurlah kumis dan biarkan itu jenggot, lihyah, jenggot. Tapi hari ini orang akhirnya dengan mudah menghabiskan itu semua. Kemudian bagaimana dengan sabda Rasulullah yang ini? Gitu. Itu bentuk seorang meremehkan dosa kecil. Itu perintah dari Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling lebat jenggotnya. Sampai ketika sholat itu, orang yang di belakang bisa melihat gerakan jenggot Rasulullah SAW. Jadi artinya sholatnya itu enggak tutup mulut. Allahu Akbar. Cuma jangan sholat gitu. Enggak begitu. Sami Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Mulut dikucing. Enggak. Janggut Rasul bergerak itu membuktikan Rasul saat sholat itu membuka mulutnya, baca. Gitu. Bukan Allahu Akbar. Kalau berjamaah ya, itu sendiri. Sami Allahu Akbar, ruku. Terus enggak, Rasul cara gitu. Soalnya Rasulullah sampai lebih banyak lebat jenggot yang susah. Nah, ketika ada orang meremehkan itu, enggak apa-apa lah gitu. Sunnah Rasulullah. Itu. Dia meremehkan hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah. Contoh lagi misalnya celana di atas mata kaki bagi yang rijal, kaum laki-laki. Kata Rasulullah, ma asfala bainal ka'baini fa finnar. Ada ancaman siapa saja yang menjulurkan celananya karena kesombongan di bawah mata kaki, ada ancaman di neraka. Terus kemudian kita hari ini biasa, enggak apa-apa. Itu termasuk dosa ihtiqar dzunub. Misal contoh, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang wanita berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan mahram, melainkan yang ketiganya syaitan. Khalwat, enggak boleh. Enggak apa-apa lah. Sekali, dua kali. Itu termasuk menyepelekan dosa. Apalagi kira-kira menyepelekan dosa. Contohnya apa lagi? Menganggap ringan kesalahan.
Itu termasuk penyakit hati. Itu termasuk penyakit hati. Lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Arti hadis ini adalah hati-hatilah kalian dari sifat menyepelekan dosa-dosa. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hati dari sifat kita menyepelekan dosa kecil. Hati-hati sekali kata Rasul. Karena sesungguhnya Rasul memperumpamakan orang itu dengan potret layaknya seorang kaum, satu kaum yang turun di lembah, satu lembah. Kemudian masing-masing dari kaum itu, Bu, mengumpulkan kayu bakar fulan, kayu bakar fulan, sampai tertumpuk. Kemudian ada seorang yang membawa api itu, sampai akhirnya membuat nyala kayu kering itu. Sampai akhirnya membuat nyala kayu kering itu, membakar dan membuat matang makanan yang ada di atasnya. Itu perumpamaan dari Rasul tentang bahayanya orang-orang yang menyepelekan dosa-dosa kecil atau dosa-dosa pada umumnya. Artinya maksud hadis ini begini, Bu. Hati-hati dengan menyepelekan dosa. Hari ini kita sepelekan, besok disepelekan lagi, besok sampai akhirnya sudah besar, Bu. Sekali saja ada orang yang bawa api, maka semua akan terbakar. Artinya orang akan binasa nanti. Kita nggak tahu menyepelekan ini, biarinlah. Ini, biarinlah sebentar. Biarin nanti bisa taubat. Nanti biarin bisa taubat. Bisa terus. Sampai akhirnya kita selalu seperti itu. Kayu-kayu kering semakin tertumpuk. Sekali saja ada yang bawa api, celaka semua. Kita akan celaka. Kata Rasulullah SAW, bahayanya seperti itu. Nah, kita tutup dengan kisah-kisah tentang tema menyepelekan atau meringankan dosa. Misalnya contoh kisahnya Qais bin Syammas. Saat Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tinggikan suara-suara kalian di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Karena itu bisa menggugurkan amalan-amalan kalian. Tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hal yang seperti itu, Bu, bisa menggugurkan amal, sedangkan kalian tidak merasanya. Tiba-tiba, Bu, Qais ibnu Syammas saat mendengar ayat ini turun, beliau nangis dan melazimkan rumahnya. Nangis sepanjang hari nangis. Sampai akhirnya Rasul bertanya, kenapa aku tidak pernah melihat Qais bin Syammas? Kemudian Sa'ad bin Mu'adz datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Beliau menangis karena merasa ayat yang tadi turun itu ditujukan kepadanya. Dia merasa khawatir. Ya. Karena kata Qais bin Syammas, aku adalah satu-satunya sahabat yang suaranya paling tinggi, paling besar suaranya, Bu. Menggelegar kalau dia suara tuh, gitu. Sehingga beliau merasa, astagfirullahaladzim, jangan-jangan ini karena dosaku ini. Sehingga beliau menyesali, kemudian dia bertobat di rumahnya, nangis luar biasa, takut ayat itu memang ditujukan kepadanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Sa'ad, kabari kepada Ibnu Qais ibnu Syammas, bahwa dia bukan termasuk ayat ini, melainkan dia termasuk penghuni surga dari Allah, dari Rasulullah SAW, rekomendasinya, tazkiyahnya. Akhirnya disampaikan kepada Qais bin Ibnu Syammas, kemudian ia menangis dan seterusnya. Dan jadi artinya gini, Bu, orang beriman itu tidak mengecilkan sekecil apapun kesalahannya, tidak mengecilkan itu. Dia, Bu, padahal dia belum dengar dari Rasul bahwasanya ayat ini turun kepadamu, wahai Qais. Tapi Qais saat mendengar, astagfirullahaladzim, ada ayat ini, dan sedangkan saya ucapannya paling besar di antara sahabat-sahabat yang ada, kemudian membuat Qais ibnu Syammas nangis jadi-jadinya, Bu. Itu potret orang beriman. Dia selalu merasa kesalahan dalam dirinya, kemudian dia bertobat. Dia telah astagfirullahaladzim, saya telah melakukan ini. Kisah sahabat mulia Anas bin Malik juga, Bu. Saat terjadi futuhat di negeri Iran, Anas bin Malik termasuk salah seorang yang ikut dalam futuhat itu. Apa yang terjadi? Futuhat itu pembebasan negeri Iran. Salah satu peperangannya yang terjadi di sebelum waktu fajar.
sebelum subuh. Sehingga akhirnya peperangan itu berlangsung sampai akhirnya waktu salat subuh habis. Karena diserang sama musuh kaum muslimin. Sehingga mereka harus menyelamatkan dan membalas dan seterusnya. Sampai akhirnya para sahabat saat itu sholat setelah lewat waktu sholat subuh. Anas bin Malik menangis sekian puluh tahun setelahnya. Cuman karena apa, Bu? Dia sholat subuh di luar waktu sholat subuh. Beliau menangisi kesalahannya gitu. Padahal kalau kita pikir, Bu, mereka kan kaum muslimin sedang membela dirinya dari serangan musuh, Bu. Pasti ma'zur lah. Pasti kan itu uzur, Bu. Tapi itulah orang beriman. Dia melihat satu kesalahannya saja, dia menangisi, khawatir Allah murka, tidak selamat. Selalu seperti orang beriman. Selalu seperti itu orang beriman. Nah, makanya para ulama mengatakan tidak akan mungkin dua hal itu bersatu di satu tempat. Maksudnya apa? Siapa saja yang di dunianya takut, di akhirat pasti akan aman. Karena nggak mungkin di dunia takut, di akhirat pun takut. Nggak mungkin. Para ulama kalimatnya begitu, kesimpulannya. Siapa di dunia merasa takut kepada Allah, takut ia tidak selamat, takut ia tergelincir di jembatan As-Sirat, maka pasti dia akan selamat di hari akhir. Dan siapa saja yang merasa aman di dunia ini, saat melihat kesalahannya dia merasa aman, saat ya selalu merasa aman, gak mungkin dia juga dapat keamanan di hari akhir. Jadi itu. Nah, Ibnu Qais Ibnu Syammas, saat ia merasa takut, Bu, satu amalnya saja yang padahal belum tentu ayat itu turun untuknya, belum tentu, Bu, belum tentu banget. Tapi ia merasa, aduh jangan-jangan saya, ya Allah ampunilah dosaku, sampai menangis. Karena dia takut di dunia, Bu, Allah berikan rekomendasi ahli surga dari lisan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ya Sa'ad, kabari, dia dari ahli surga Allah SWT, termasuk ahli surga Allah SWT. Dia yang takut. Kemudian kisah yang ketiga, kisah seorang ayah di Bani Israel. Ada seorang ayah, Bu, beriman, orang beriman saat itu di kalangan Bani Israel. Ayah itu bilang ke anak-anaknya, wahai anak-anakku, jika ayah wafat, bakarlah jasadku ini. Bakar. Debu jasadku ini, sebagiannya tolong kau lemparkan ke laut, sebagiannya ke udara, sebagiannya ke daratan. Itu pesan wasiat ayahnya kepada anak-anaknya Bani Israel. Kisah Bani Israel. Kemudian anak-anaknya bilang, wahai ayah, kenapa harus demikian? Ayah itu berkata, wahai anak-anak, sungguhnya ayah telah melakukan satu dosa yang ayah takut sekali jika Allah Subhanahu wa taala mengazabku dengan siksaan yang sangat berat. Aku takut dengan dosaku itu, katanya. Maka aku berharap jika aku wafat kemudian tubuhku dibakar, kemudian Allah tidak mengazabku. Kebayang, Bu. Padahal ucapannya itu ucapan kufur. Padahal kufurnya di mana? Apakah ayat itu menganggap Allah tidak mampu untuk membangkitkannya lagi? Bukankah kita dari tidak ada menjadi ada? Bagi Allah mudah. Tapi, Bu, keutamaan takutnya si ayah itu kepada Allah, pengakuannya terhadap kesalahannya. Takut jika Allah menyiksa saya. Bakarlah diriku, karena aku takut jika Allah Subhanahu wa taala menyiksaku dan seterusnya. Sekalipun kalimat itu kufur sebenarnya, tapi ada rasa takut yang sangat luar biasa kepada Allah saat di dunia. Sehingga itulah yang membuatnya Allah ampuni dan Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang beriman merasa tidak menyepelekan sekecil apapun dosa. Gitu. Kemudian sudah jam 9 ya. Kisah Ma'iz juga demikian. Saat kisah Ma'iz ini sangat luar biasa. Sebelum kita tutup tema ini dengan kisahnya Ma'iz. Ma'iz itu seorang laki-laki yang melakukan perzinahan dengan seorang wanita dari kabilah Al-Ghamidiyah. Ma'iz itu, Bu, saat melakukan perzinahan, dia datang ke temannya namanya Hazal. Wahai Hazal, apa yang harus saya lakukan? Saya telah berzina dengan seorang wanita. Kata Hazal, pergilah ke Rasulullah. Akhirnya pergi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Tolong rajam aku sebagai
penghapusan dosa dari aku lakukan. Artinya Bu, Ma'iz ini rela membayar ampunan Allah dengan seluruh kehidupannya. Dia akan mati dalam keadaan dirajam. Kebayang gak sih Bu? Ma'iz itu lebih memilih untuk mati dengan dirajam, kehidupannya selesai. Demi apa Bu? Agar Allah mengampuni kesalahan itu. Besarnya pahala Ma'iz di situ. Makanya saat Khalid bin Walid melempar kepalanya dengan batu, rajam, lempar kepalanya dengan batu. Kemudian darahnya itu muncrat mengenai pakaian Khalid. Khalid darah zina. Rasul marah. Mahlan ya Khalid. Tunggu sebentar Pak Khalid. Kalau taubat dia dibagi ke seluruh kota Madinah, masyarakat Madinah cukup untuk bagian taubat, pahala besarnya taubat itu. Tahu Bu, pahala taubat itu apa? Allah akan ganti semua keburukannya menjadi pahala. Kebayang nggak tuh? Pahala taubat, semua kesalahan yang dilakukan oleh hamba itu Allah ganti menjadi hasanat semuanya, pahala semua. Itu keutamaan taubat. Kata Rasulullah, wahai Khalid, Ma'iz, taubatnya Ma'iz kalau dibagi ke seluruh penduduk Madinah cukup untuk mereka semua. Bayang, akhirnya satu penduduk Madinah dosa-dosanya diganti sama Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Karena amalan yang Ma'iz itu. Tapi poinnya apa Bu? Saat Ma'iz melakukan satu kesalahan, sebesar itu kesungguhannya dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia rela menebusnya dengan kehidupannya dan dalam dia mati dalam keadaan derajat. Begitu juga Imra'atul Ghamidiyah, wanita itu saat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kau telah berzina dengan Ma'iz. Kau terima taubat Ma'iz? Apakah engkau menolak taubatku? Sebesar itu orang beriman. Di hadapan Rasul. Maka Rasul bilang kepada para sahabat, tolong cek wanita ini, apakah dia gila? Dicek, tidak gila ya Rasulullah. Atau cek lagi, coba apakah dia mabuk, kalian mengambil aroma alkohol. Tidak juga ya Rasulullah. Mungkin dia sakit. Tidak juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, pulanglah wahai Al-Ghamidiyah, lahirkan dulu anakmu. Setelah lahir datang lagi 9 bulan. Bentuk kekhawatirannya akan satu dosa. 9 bulan. Datang ke Rasulullah. Dan kata Rasulullah, pulanglah wahai Al-Ghamidiyah, susui dulu anakmu ini. Sampai akhirnya dia bisa memakan roti. Berarti berapa tahun coba? 2 tahun. Pulang Al-Ghamidiyah. Setelah 2 tahun datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anakku. Ini buktinya dia sudah bisa makan roti, dikasih makan roti, makan roti. Akhirnya setelah itu Rasul bilang ke Hazal. Ingat tadi Hazal. Rasul bilang ke Hazal yang menjadi teman curhatnya si Ma'iz itu. Rasul bilang ke Hazal, ya Hazal, seandainya engkau tutup dia. Tadi kan Ma'iz minta nasihat ke Hazal. Hazal, apa yang harus saya lakukan? Kata Hazal, lapor ke Rasulullah. Padahal kata Rasul, ya Hazal, seandainya engkau tutup dia. Terus bilang, artinya jangan perkara ini sampai ke hakim. Kalau sudah sampai ke hakim, harus had diturunkan. Tapi selama belum ke hakim, bertaubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah. Rasul bilang ke Hazal, ya Hazal, lau satartahu. Terus Rasulullah, ya Hazal, seandainya engkau sembunyikan itu, maksudnya engkau nasihati untuk taubat di rumah. Makanya suatu hari seorang perempuan Bu, menulis surat kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya Syekh, jika ada seseorang yang berzina tentang dirinya, padahal jika ada seorang wanita berzina dan dia ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah harus ia lapor ke ketua masjid atau ketua wilayah setempat agar mereka merajamku? Kata Syekh bin Baz, la, jangan lakukan itu. Taubatlah di rumah. Dan jangan kau bilang ke hakim bahwasanya kau telah melakukan ini, kemudian karena akan ditegakkan hukuman had. Syekh bin Baz melakukan seperti itu karena ucapan Rasul pada Hazal, ya Hazal, seandainya engkau sembunyikan itu, wahai Hazal, gitu. Taubat terima oleh Masih. Tapi poinnya adalah itulah orang beriman. Satu kesalahan membuatnya khawatir. Maka para ulama mengatakan siapa saja yang khawatir, takut di dunia ini, dia akan dapatkan keamanan dan keselamatan di hari akhir. Tapi siapa saja yang merasa aman dan tidak takut di dunia ini karena dosa-dosanya akan dosa-dosanya, maka dia tidak akan mendapatkan rasa aman di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita ini. Allah.
Kita cukupkan majlis kita dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.